Selviasari. I'm from Zalo Sensi. Jadi, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai masalah gangguan kejiwaan, kecemasan, kepribadian, dan juga psikosis. Tahukah kamu apa itu gangguan cemas? Cemas adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya orang akan mengalaminya ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Misalnya sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan penting, atau ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter. Terdapat beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan, yaitu 1. Pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis, 2. Keturunan, 3. Gangguan kepribadian, 4. Masalah hidup yang besar, 5. Efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein dan narkoba, yang terakhir penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Selain itu, terdapat gejala dan pengobatan gangguan kecemasan. Gejalanya 1. Gangguan panik. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Frekuensi dan tingkat keparahannya pun bervariasi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat muncul saat terjadi gangguan panik. Berkeringat, berdebar-debar, merasa seperti tersedak atau sesak di dada, nyeri dada, merasa seperti mengalami serangan jantung, ketakutan, gemetar, dan merasa seperti tidak berdaya. Seorang dengan kondisi ini merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang dari 10 menit, namun ada juga yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Cara mengatasinya, segeralah temui dokter atau psikolog. Pengobatan yang diberikan oleh dokter untuk menangani gangguan panik dapat berupa pemberian obat, pereda cemas, dan psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif. Kedua, gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Beberapa gejala gangguan kecemasan sosial adalah takut atau enggan untuk berinteraksi dan menyapa orang lain, terutama orang yang tidak dikenal, memilih tingkat kepercayaan diri yang rendah, menghindari bertatapan mata dengan orang lain, takut dikritik atau dihakimi orang lain. Yang terakhir, malu atau takut untuk berpergian keluar rumah atau berada di tempat umum. Cara mengatasi pengobatan gangguan kecemasan sosial bisa berupa konsumsi obat pereda cemas dan antidepresan, serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Yang ketiga, gangguan kecemasan umum atau GAD. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita GAD akan sangat mengkhawatirkan dan memikirkan banyak hal atau overthinking. Hal-hal yang dipikirkan bisa beragam, misalnya keuangan, kesehatan, hipokondria, atau pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh penderita gangguan kecemasan umum. Gemetar dan keringat dingin, otot tegang, pusing dan sakit kepala, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, sering merasa lelah, sesak nafas, merasa sering ingin berkemih, atau tidak nafsu makan. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum bisa ditempuh dengan 2 cara, yakni melalui psikoterapi dan pemberian obat-obatan psikotropika atau obat penenang. Gangguan kepribadian adalah salah satu jenis penyakit mental. Kondisi ini menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Penderita gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain.
Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kepribadian. 1. Memiliki kelainan pada struktur otak atau komposisi kimia di dalam otak. 2. Menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang tidak harmonis. 3. Memiliki perasaan sering diabaikan sejak masa kanak-kanak. 4. Mengalami pelecehan sejak kanak-kanak baik secara verbal maupun fisik. 5. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dan yang terakhir, menjalani hidup di tengah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Selanjutnya, terdapat beberapa gejala gangguan kepribadian, dibagi menjadi 3, yaitu kepribadian kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Gangguan kepribadian kelompok A antara lain 1. Gangguan kepribadian skizotipal, 2. Gangguan kepribadian skizoid, dan ketiga gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian kelompok B antara lain 1. Gangguan kepribadian ambang, 2. Gangguan kepribadian antisosial, 3. Gangguan kepribadian narsistik, 4. Gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian kelompok C antara lain 1. Gangguan kepribadian dependen, 2. Gangguan kepribadian menghindar, 3. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Cara mengatasi gangguan kepribadian antara lain berolahraga, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik, tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap hari, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Gangguan psikosis adalah kondisi ketika penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan kenyataan dan imajinasi. Kondisi ini ditandai dengan munculnya halusinasi dan waham atau delusi. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami psikosis. 1. Memiliki anggota keluarga dengan riwayat psikosis atau gangguan jiwa lainnya, dan mengalami peristiwa traumatis seperti kematian orang terdekat atau pelecehan seksual. Selanjutnya, gejala psikosis. Gejala utama psikosis adalah kemunculan delusi dan halusinasi. Namun, selain delusi dan halusinasi, gejala lain yang dapat muncul ketika seseorang mengalami psikosis meliputi bicara melentur dan tidak sesuai topik, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kebingungan, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, kehilangan semangat, gangguan konsentrasi, dan gelisah. Pencegahan psikosis dengan mengobati penyakit yang beresiko menimbulkan psikosis, menghindari kebiasaan merokok, menceritakan pada keluarga, teman, atau psikolog tentang hal-hal yang membuat Anda trauma atau cemas, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.